Dari 2000 lebih, hampir 3000 video saya privasi dan tinggal 500 video ya. Tinggal 500 video, 500 konten yang saya publik. Dari hal tersebut, penghasilan YouTube saya, gaji YouTube saya itu menurun drastis ya. Yang kemarin 300.000, sekarang itu tinggal 50.000. Jadi menurun drastis ya, menurun drastis. Kenapa saya privasi ya? Kenapa saya privasi? Nah, jadi saya mau jawab, saya mau ungkapkan alasannya kenapa saya privasi video-video sebelumnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali. Ada nelpon lagi. Hai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Bang Kikuts di dalam ojol motovlog Maros. Jadi tadi sebelum kita keluar ngebit ya, saya menyempatkan waktu untuk menjawab sebuah pertanyaan terkait pertanyaan beberapa orang mengenai penghasilan saya di YouTube. Jadi pertanyaan tersebut sudah saya konfirmasi ya, sudah saya jawab dan berada di video sebelumnya. Dan saya juga sudah berjanji pada video sebelumnya untuk mengungkapkan sebuah fakta bahwa video sebagian besar saya privasi ya. Dari 2000 lebih, hampir 3000 video saya privasi dan tinggal 500 video ya. Tinggal 500 video, 500 konten yang saya publik. Dari hal tersebut, penghasilan YouTube saya, gaji YouTube saya itu menurun drastis ya. Yang kemarin 300.000, sekarang itu tinggal 50.000. Jadi menurun drastis ya, menurun drastis. Kenapa saya privasi ya? Kenapa saya privasi? Nah, jadi saya mau jawab, saya mau ungkapkan alasannya kenapa saya privasi video-video sebelumnya. Jadi sekedar informasi untuk rekan-rekan lainnya bahwa video yang saya privasi itu tidak lain adalah video-video yang tidak ada hubungannya dengan ojol motovlog. Ojol motovlog ya. Tidak ada hubungannya dengan ojol dan motovlog. Jadi video yang tidak ada hubungannya dengan ojol motovlog itu saya privasi. Kenapa? Supaya tidak mengganggu algoritma YouTube. Supaya tidak mengganggu algoritma YouTube. Saya mau fokus konten ojol motovlog ya. Saya mau fokus konten ojol dan konten motovlog. Jadi supaya konten kita ini tidak terganggu, makanya konten-konten jenis lainnya seperti konten sepak bola, konten karate, konten berita,
ataupun konten-konten lainnya itu saya privat ya, saya privat, supaya tidak muncul lagi di penelusuran, tidak muncul lagi di publik. Dan YouTube hanya fokus merekomendasikan konten kita yang ada kaitannya dengan ojol. Jadi kemungkinan besar untuk kedepannya ya, kemungkinan besar kedepannya rekan-rekan YouTuber, rekan-rekan pemirsa ya, penonton yang menyukai konten terkait ojol dan motor vlog itu akan bisa menemukan video kita di berandanya, karena di YouTube merekomendasikan ya, karena direkomendasikan oleh YouTube ke beranda pemirsa ya. YouTube kan juga membaca kesukaan dari para penonton. Jadi saat seseorang itu suka dengan video terkait konten ojol atau konten motor vlog itu, maka channel kita itu akan direkomendasikan kepada yang bersangkutan. Berbeda kalau terlalu banyak jenis, pihak YouTube juga mungkin akan bingung ya, pasti akan bingung. Ini channel apa ini? Apakah ini channel berita, atau ini channel karate, atau ini channel sepak bola? Jadi YouTube bingung sehingga tidak merekomendasikan video kita ke penonton, atau mungkin merekomendasikan channel kita tapi kepada penonton yang suka sepak bola. Kebetulan kan video kita ada video sepak bola misalnya ya, dan YouTube merekomendasikan video kita kepada orang yang pecinta sepak bola ya, misalkan ya, otomatis itu tidak akan begitu menarik bagi penonton, karena saat dibuka memang ada sepak bola, tapi saat dibuka beranda, kenapa konten ojol? Nah itu, jadi kenapa jadi saya sarankan untuk teman-teman apabila ingin jadi konten kreator, sebaiknya kita fokus dengan satu jenis konten ya. Apabila teman-teman ojol, bisa fokus tentang ojol. Apabila teman-teman mungkin punya aktivitas misalkan piara ayam, bisa konten tentang piara ayam. Apapun berkaitan tentang piara ayam, jangan melenceng dari piara ayam tiba-tiba bikin konten sepak bola. Jadi intinya adalah saat seperti itu, terlalu banyak jenis konten, maka channel YouTube kita tidak akan direkomendasikan oleh pihak YouTube. Jadi, tapi sebenarnya ini resiko ya, resiko dari saya privat. Beberapa konten hampir lebih 2000 ya video saya privat, itu penghasilan YouTube kita pada bulan ini menurun, tapi itu resiko. Dan saya yakin apabila saya tetap konsisten terus bikin konten tentang ojol motovlog, maka penghasilan dan viewers kita akan segera kembali bertambah ya. Malah akan lebih meningkat, karena ada beberapa contoh ya, ada beberapa teman yang juga memberikan edukasi terkait hal tersebut, dan mereka juga mengalaminya ya. Penghasilan YouTube mereka yang awalnya mungkin 1 juta per bulan akan menurun menjadi 100.000 per bulan. Kita tidak dari 300.000 menurun menjadi saat ini 50.000, tapi tidak tahu masih menurun atau tidak. Nah, jadi itu sebabnya ya kenapa saya privasi konten sebelumnya. Tapi teman-teman tidak usah
sedih ya, karena konten itu tetap ada. Kalau teman-teman mau lihat, silahkan untuk datangi playlist. Silahkan datangi playlist. Terus siap Kak? Silahkan datangi playlist ya. Semua ada di situ. Oke, jadi sekian dulu untuk konten kita. Sekian dulu untuk konten kita pada kesempatan ini terkait satu pembahasan ya. Mungkin itu sudah cukup karena ada hal lain yang saya mau lanjutkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.